Pemirsa, apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS. Akumulasi curah hujan beberapa hari terakhir tampaknya tidak membantu meredakan kondisi kemarau di Taiwan. Pembatasan air dengan cara suplai 5 hari berhenti 2 hari akan dimulai 6 April di Miaoli dan Taichung. Pemakai air tanah atau distrik istimewa seperti Taman Sains akan dikecualikan, tapi diminta memberlakukan penghematan 15%. Menteri Ekonomi Wang Meihua tanggal 24 mengumumkan mulai 6 April pembatasan air di Miaoli dan Taichung akan memasuki tahap merah, suplai 5 hari berhenti 2 hari. Untuk daerah yang memakai air tanah atau distrik istimewa seperti Taman Sains, penghematan 15% akan diberlakukan tanpa penghentian pasokan air. CWB mencatat hingga tanggal 24 pukul 4 sore, curah hujan paling banyak tercatat di Desa Denai di Nantou 65 mm. Kemudian Xiulin di Hualien, Wufeng dan Jianshi di Hsinchu masing-masing 60 mm. Menurutnya, 1 pekan ke depan, hujan sporadis terpencar hanya berkesempatan turun di kawasan timur laut dan timur. Di barat sama sekali tidak akan ada hujan. Cuaca semakin menghangat di tengah berlanjutnya musim kemarau, masyarakat diingatkan untuk menghemat penggunaan air. 4 hari setelah program vaksinasi COVID-19 resmi dimulai, kasus reaksi alergi pertama muncul di Taiwan. 5 menit setelah menerima penyuntikan vaksin AstraZeneca, seorang perawat rumah sakit Memorial Far Eastern menderita palpitasi jantung dan ruam. Namun, setelah diamati seharian di ruang ICU, telah diizinkan pulang. Seorang perawat berusia 40-an tahun menderita reaksi alergi akut yang mencakup palpitasi jantung dan ruam 5 menit setelah menerima vaksin COVID-19 AstraZeneca pada tanggal 24 pagi. Tapi tekanan darah tetap stabil pada 170 mm air raksa, tidak ada gejala syok. Setelah diberikan steroid dan antihismatin dan diamati seharian di ruang ICU berdasarkan protokol darurat, dia telah diizinkan pulang. Hingga malamnya, lebih dari 4.000 petugas medis di Taiwan telah menyelesaikan vaksinasi. 7 darinya mengalami reaksi ringan, 1 mengalami reaksi alergi. Menurut Wakil Menteri Kesehatan Shi Chongliang, reaksi usai penyuntikan berhubungan dengan fisik pribadi dan hanya 1 kasus reaksi tidak baik, maka vaksin tidak bermasalah. Menurut data dari luar negeri, persentase penerima vaksin AstraZeneca yang mengalami syok hanya 1/100.000. Bagaimanakah reaksi masyarakat Asia yang baru memulai vaksinasi? Pakar berpendapat masih harus diamati lebih lanjut. Kandasnya kapal kontainer raksasa perusahaan Evergreen Taiwan di terusan Suez pada tanggal 23 tidak hanya mengakibatkan tersumbatnya jalur transportasi kargo global penting itu, juga berdampak serius pada pengiriman logistik dan harga minyak internasional. Pakar khawatir masih perlu beberapa hari, bahkan beberapa pekan untuk membebaskan kapal tersebut. MV Ever Given, kapal kontainer berbobot 220.000 ton milik Evergreen Marine Corp Taiwan, kandas di terusan Suez setelah lambungnya terhembus angin kencang dari samping. 8 kapal tunda yang diturunkan semuanya gagal. Akibatnya, lalu lintas terusan Suez dan kanal penyambung perairan Eropa dan Asia sepenuhnya tersumbat. It shows you how fragile the global supply chains can be at times, and as we rely on shipping to deliver all that medical equipment, the fuel, the food, the other supplies, this is quite a critical moment. Kandasnya MV Ever Given sepanjang 400 meter melampaui 40 jam telah memengaruhi kelancaran perlayaran dan menyebabkan antrean lebih dari 100 kapal kargo di terusan Suez. Setiap hari 12% volume perdagangan global dan sekitar 1 juta barel minyak mentah berlalu di terusan Suez. Insiden ini pun menimbulkan reaksi keras dan meninggikan harga minyak di Amerika sebanyak 5,9%. Transportasi laut dan rantai pasukan sumber daya yang memang sedang terdampak pandemi juga mengalami pukulan keras. Menurut pakar, insiden penyumbatan ini mungkin masih membutuhkan beberapa hari, bahkan beberapa pekan untuk sepenuhnya diselesaikan. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Berikutnya, marilah kita saksikan Festival Holi di India. Sua lagi pekan depan.